adik-adik. Wah, sudah lama sekali ya kita nggak berjumpa, sudah 3 minggu. Kak Ila mau tanya nih, bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga selalu sehat ya, dan selalu baik buat adik-adik yang di rumah. Nah, hari ini Kak Ila mau ajak adik-adik semua buat muji Tuhan. Sekarang, persiapkan diri kalian ya. Tapi, kita mau berdoa dulu. Yuk, Kak Ila ajak untuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur atas setiap penyertaan-Mu. Meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, di rumah kami masing-masing, tapi hari ini Tuhan, Engkau yang satukan setiap roh kami, Engkau yang satukan setiap hati kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji Tuhan, biarlah sukacita surga-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sudah siap buat memuji Tuhan? Sekarang ayo ajak untuk semua bangkit berdiri. Kita mau memujikan satu pujian dan pakai gerakan ya. Nanti ikuti gerakannya Kak Yulia. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi adik-adik. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, Kak Yulia berharap adik-adik semua hari ini semua tetap bersukacita di dalam Tuhan. Meskipun cuma bisa beribadah di rumah, tapi sikap hati kita tetap selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Yesus berkati. Halo semua, sebelum kita mau firman, kita mau pujikan Yesus sayang padaku. Ya, 1, 2, 3. Kita mau ambil sama sikap doa ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu
ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kasih karunia yang Tuhan beri ketika kami boleh bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami berkumpul Tuhan, di dalam roh kami bersatu hati buat kami mencari wajah-Mu. Hari ini Tuhan, biarlah kami Tuhan mendengarkan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Thank you Kak Yovita, thank you Kak Yulia karena sudah memimpin pujian dan kita berdoa bersama. Nah teman-teman, Kak Riri selalu berdoa buat setiap kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat dan yang baik. Salam ya untuk mama dan papa ya di rumah ya. Nah kira-kira sudah hampir 3 minggu ya kita ada di rumah. Kita nggak bisa pergi ke sekolah, kita nggak bisa pergi ke gereja, kita nggak bisa bermain sama teman-teman seperti biasanya. Karena memang ini ada himbauan dari pemerintah teman-teman, bahwa kita harus di rumah aja. Nah, kenapa sih? Kenapa kita di rumah aja? Karena teman-teman, di negara kita Indonesia merupakan salah satu negara dari sekian banyak negara yang terdampak virus COVID-19. Nah, apa itu? Ada yang tahu nggak COVID-19? Betul sekali, virus corona. Jadi banyak sekali ketakutan di sini dan di sana. Mau ke sana takut, mau ke sini takut, mau melakukan ini takut, mau melakukan itu takut. Teman-teman ngalamin nggak di rumah? Tapi teman-teman, hari ini firman Tuhan bilang di dalam Yohanes ke-17 ayat ke-20 sampai 21. Yuk kita mau baca bareng-bareng yuk. Nah, Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Beginilah firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. A-nya besar, berarti siapa? Yesus. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Nah, ini teman-teman, gambarnya. Jadi, Yohanes 17 itu isinya tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Waktu itu adalah doa terakhir Yesus yang dia sampaikan kepada Bapa. Dia meminta Bapa itu selalu melindungi murid-muridnya agar murid-muridnya tidak takut, teman-teman. Nah, ini dia Yesus dengan murid-muridnya. Nah, dunia boleh takut, dunia boleh cemas, orang lain boleh khawatir akan hidupnya. Tetapi bagi kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tidak usah khawatir dan cemas. Karena Tuhan sudah kasih kita penguatan bahwa Yesus di dalam kita dan kita di dalam Dia. Untuk itu teman-teman, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Bagian kita terus berdoa agar kerajaan Tuhan datang dan kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga, di Indonesia seperti di surga, di bangsa-bangsa seperti di surga. Nah teman-teman, yuk kita mau berdoa sebentar. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kejadian yang boleh terjadi hari ini. Tuhan, kami berdoa, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu cemas. Karena Tuhan ada di dalam hidup kami, dan kami ada di dalam Tuhan. Ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan, berkati, jagai, dan lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, itu tadi kita sudah belajar sedikit tentang Yohanes 17, doa Yesus kepada murid-muridnya. Sekarang waktunya kita lihat Reza dan Salin di dalam percobaan kreativitas. Hai teman-teman. Hari ini kita bertiga ingin membuat ilustrasi tentang cerita firman Tuhan. Nah, di sini kita bersama dengan Tessa, Selin, dan Kak Ruth.
Nah, hari ini ilustrasi cerita firman Tuhannya tentang ada satu anak yang rajin berdoa dan satu anak yang malas berdoa. Semua penasaran? Yuk kita simak videonya. Teman-teman, namaku Salih. Aku nggak suka berdoa, baca Alkitab, apalagi sekolah minggu. Nah, di dalam hidupku nggak ada Tuhan Yesus, sehingga aku ada di dunia ini. Semua dosa-dosa nempel. Iya. Halo teman-teman semua. Aku adalah anak yang rajin berdoa, baca Alkitab, dan yang paling aku suka itu waktu sekolah minggu. Sekolah minggu itu banyak teman-teman, firman Tuhannya bagus-bagus, kakak-kakaknya juga baik-baik. Sehingga aku percaya dalam hidupku ada Yesus. Saat aku di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan dosa, dosa-dosa itu tidak bakal nempel dalam hidupku. 3. Nah, sekarang aku tahu kalau dalam hidupku rajin berdoa, baca Alkitab, Yesus ada dalam hidupku. Sehingga dosa-dosaku tidak akan menempel lagi. Nih, lihat. Apa? Kita jangan lupa untuk selalu berdoa dan baca Alkitab. Bye-bye. Shalom adik-adik, aku Kak Oci, aku dari Jakarta. Hari ini aku mau cerita sedikit sama adik-adik semuanya. Kalau adik-adik hari-hari ini dengar berita, dengar cerita di televisi kalau banyak banget virus COVID-19 yang boleh ada di setiap kota di Indonesia ini. Nah, karena virus ini jadi kita harus belajar di rumah, kita jadi harus beribadah di rumah, kita jadi harus ngapa-ngapain harus di rumah aja. Nah, karena virus ini juga kita banyak orang-orang yang jadi lebih berdoa sama Tuhan, terutama salah satu anak-anak di Jakarta. Nah, ada salah satu anak Fire Kids di Jakarta ini namanya Deborah. Deborah ini Tuhan kasih satu keistimewaan. Nah, Deborah ini cara bicaranya itu masih kurang jelas adik-adik. Nah, dia cara bicaranya ini seperti anak kecil, masih belum jelas. Tapi ketika dia ibadah di rumah, dia berdoa bersama mama papahnya, kakaknya Deborah namanya Kak Ede, tiba-tiba dia dapat pesan dari Tuhan kalau dia ini harus ambil peta Indonesia dan dia harus nyanyi. Nah, lagunya ini seperti ini. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Nah, lagunya seperti itu adik-adik. Nah, ketika sedang berdoa keluarga ini, tiba-tiba Deborah ini dia bisa bersuara dengan jelas, dia bisa nyanyi dengan kencang, dengan jelas, bukan seperti anak kecil lagi, tapi dengan jelas. Nah, hari ini Kak Oci mau bilang ternyata Tuhan Yesus itu benar-benar ada, dan Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Dia sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita, walaupun di tengah banyak virus di Indonesia ini. Dan Tuhan Yesus itu gak pernah ninggalin kita sedikit pun. Itu makanya kita harus berani berdoa, kita harus berani bersuara, kita harus berani buat mengucap syukur untuk apapun yang terjadi atas bangsa ini. Itu aja adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.